darurat militer itu bukan hanya perang, situasinya nggak terkendali oleh hukum biasa ini. Dan nggak cukup lagi, dia nggak mampu lagi dikendalikan oleh peraturan yang ada, dia bypass bisa pakai hukum darurat militer itu. Bukan hanya tembak-tembak, anggap ini combat against COVID-19 gitu loh. Jokowi harus darurat militer yang dia pimpin langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan kembali lagi berjumpa kembali di channel PIM Channel ya namanya. PIM. Ya, hari ini saya sangat senang sekali karena hari ini saya membersamai atau menemani secara langsung narasumber yang berkualitas, yakni pemerhati intelijen dan lain sebagainya, yaitu Bang Surya Permana. Nah, gini Bang, hari ini saya beberapa hari yang lalu sampai saat ini saya selalu update terus Bang mengenai berita atau perkembangan berita di negara kita ini. Di saat situasi masyarakat sedang kesulitan, banyak pemerintah atau kementerian, ya, salah satunya yang sangat menarik Bang, Menteri PMK, yaitu Pak Muhadjir Effendi begitu. Namanya mirip dengan saya Pak, Bang gitu ya. Kemudian di sisi lain, banyak juga menteri-menteri yang pelesiran ke luar negeri gitu Bang. Nah, ini menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas pada pada hari ini, yaitu mengenai pernyataan Bapak Muhadjir Effendi terkait COVID, bahwa COVID hari ini harus dengan cara darurat militer gitu Bang. Kira-kira seperti itu. Oke, langsung saja untuk dibahas secara lugas dan jelas. Saya persilahkan. Terima kasih. Saya ucapkan selamat dulu. Ini channelnya kayaknya antusiasnya lumayan ya. Ya, luar biasa, responsif gitu Bang. Ada banyak yang like, sudah banyak yang nonton untuk pencerahan ya, para intelektual muda ini. Ya. Dan sore ini kayaknya makin religius gitu loh. Menarik pernyataan Pak Muhadjir itu. Saya dulu sering sekali bilang keadaan darurat itu. Dulu dari setahun yang lalu. Ya, waktu pertama wabah itu setahun yang lalu, ambil alih oleh militer penanganannya. Di Cina itu memang diambil alih waktu Wuhan itu oleh militer, komandonya militer, perintahnya langsung dari Xi Jinping gitu. Iya, karena Xi Jinping juga tuh komisaris political komisaris politik, militer komisaris militer. Nah, kalau ini kan Jokowi ini kan pemimpin tertinggi ya, angkatan bersenjata, ya kan? Pimpinan panglima tertinggi itu Presiden Jokowi. Nah, karena di situasi lapangan hari ini saya lihat koordinasinya banyak bolong dan cakupan luasannya daruratnya ini cukup besar, nggak hanya satu kota atau provinsi. Ini nasional Bang. Nasional. Iya. Di Pulau Jawa ini yang dampaknya parah banget. Kebijakan juga sering nggak sinkron, soal vaksinasi, soal penanganan. Ya. Nah, memang sangat darurat sekali di tengah yang makin tinggi ini tingkat positivity, tingkat positif COVID dan kematian dan penuhnya rumah sakit, hospitality, rumah sakit yang penuh, sama itu tadi, rumah sakit yang penuh, kematian, penanganan yang rendah, minim Bang. Amburadul ya. Tidak terkoordinir dengan baik. Nah, di tengah yang Bapak sebut tadi, menteri-menteri juga banyak yang keluar negeri. Ya. Hari ini menteri itu bayangkan, dia sekarang di luar negeri, kalau pulang kan dia harus karantina. Ya, karantina dulu, nggak bisa kerja dia. Ini kan PPKM Bang, kok bisa gitu Bang? Iya, nggak tahu lah aturannya. Pokoknya dia kalau pulang dia nggak bisa kerja. Iya. Dia harus dikurung dulu. Dikurung 14 hari Bang. Ya, kalau diperpanjang lagi, PPKM total, pesawat nggak boleh masuk, bisa sebulan dia di sana. Sebulan, enak ya Bang ya, jalan-jalan Bang. Artinya ini membutuhkan antara pemerintah pusat dan daerah juga nggak sinkron. Kelihatan tidak sinkron untuk
solidnya penanganan ini, Jokowi sebagai pemimpin tertinggi bisa mengatakan darurat itu. Nah, sebagai menggunakan cara-cara yang di luar cara yang ada ini. Nah, untuk lebih cepat, lebih terorganisir itu lewat militer. Jadi Komandonya satu pintu ya Bang ya? satu pintu. Satu pintu. Jadi nantinya tidak mencamincer ya Bang. Kan biasanya di daerah itu kepala daerah omongannya tinggi, tapi kerjanya nihil gitu Bang. Ini kan saling, kalau berhasil aku, Ya, kalau gagal kamu. nyalain orang. Nah, Jokowi ambil alih aja, gagal berhasil ada di tangan saya. Ya, harusnya memang setahun yang lalu itu harus diambil keputusan itu Bang. Karena hari ini ya sudah terlanjur, juga anggaran juga udah banyak yang keluar, dampaknya tidak ada. Nah gitu Bang. Iya, makanya measure-nya ini apa nih? Harus terkontrol ini apa namanya, sasarannya, Ya, goalnya apa, capaiannya apa, ini harus terkontrol. Beri Jokowi pimpin langsung, bawahi para kepala staf itu untuk menemani, membantu komando pemimpin tertinggi ini. jadi sulit Bang kalau begitu ya. Apakah memang Enggak sulit. Enggak, maksudnya Presiden berani gak dengan situasi yang memang cukup darurat hari ini Bang? Bukan hanya berani, sebenarnya situasinya sudah terjadi tapi parsial. Misalnya saya kasih contoh, statement Presiden, TNI tolong kawal obat-obatan. Ya, Emang tugas TNI ngawal obat? bukan Bang. Iya, artinya itu dalam keadaan darurat. Iya. Kita nggak nyalahkan itu. Cuman harus lebih parsial. Misalnya vaksinasi itu langsung di bawah komando satu. Yang lain harus nginduk ke situ. Ini yang ngatur caranya. Sini anu, sini di sini anu. Kalau perlu mobile ini, datangin setiap RT. Ya. Jangan lagi numpuk manusia gitu loh. Divaksin dalam satu. Door to door Bang. Lebih Iya. tepatnya, iya. Betul, tapi terorganisir. Cet gitu. Nah, kalau ada yang kena, yang jemput ada langsung. Jadi khusus, ada pasukan khusus Bang. Iya, ini yang penting itu yang mengorganisir, merencanakan, mengeksekusi, mengevaluasi, begitu aja. Ya. Terus sejauh ini gimana Bang? Kan gitu ya, rencana, eksekusi, kontrol, Ya. evaluasi, 4 aja. 4 aja. Iya kan? Komponennya 4 tuh. Dana lah ada di situ. Itu Menteri Keuangan. Pokoknya di Panglima tertinggi bersama para kepala staf, Betul. merencanakan, mengeksekusi, mengontrol, Mengevaluasi. mengevaluasi. Jangan ini menteri ini ngomong ini, menteri ini ngomong ini, koordinatornya besok si Anu, hari ini si itu, nggak jelas gitu loh. Iya, jadi banyak komando Bang. Banyak mulut Bang. Banyak mulut. Banyak waos gitu. Nah, Presiden, kan orang bilang kalau darurat militer berarti tentara dengan memimpin. Jokowi kan enggak, Jokowi kan pemimpin tertinggi. Presiden itu pemimpin tertinggi. Tapi hukumnya di luar hukum yang apa namanya yang ada. Artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Iya. Itu. Begitu kira-kira ya Bang ya. Nah, kalau sudah normal lagi, balikin lagi. Ya gampang lah soal itu ya. Keadaannya kan kayak gini kan, keadaan nggak normal itu kan seperti contohnya Pak Hendro Priyono sering itu, misalnya banjir, ada para pesepeda motor naik ke jalan tol, ditangkap nggak bisa? Nggak bisa Bang. Nggak bisa, Karena darurat Bang. Iya, Iya. hukum yang normal ini tidak bisa dieksekusi, Iya, karena situasi darurat. nggak bisa ngikat. Begitu juga hari ini COVID-19 juga bisa diterapkan seperti itu Bang. Tapi jangan anti ilmu pengetahuan, pasti dengan para ahli, dengan para ilmuwan. Cuman yang kita masalahkan ini komando ribut di bawah ini kan. Pak Luhut begitu, kasihan juga Pak Luhut dimarah-marahin orang. Padahal dia niatnya baik misalnya kan. Iya, niatnya baik. Jangan ditimpakan langsung aja di keadaan darurat, Presiden langsung pimpin. Tapi dengan para staf militer itu, ya harus tegas juga Bang. Jadi nggak muncul-muncul juga. Ya contoh misalkan kayak pemuhajir, ya dia dengan
apakah memang dia itu ditekan atau seperti apa, atau inisiatif seperti gimana kan saya tidak tahu gitu. Tadi memang statement Pak Muhadjir diperhalus lagi sama Pak Mahfud. Baiknya statementnya itu datang dari Jokowi, langsung Jokowi bilang gitu. Iya, harusnya dari Jokowi langsung, dari presiden sebagai panglima tertinggi gitu. Ya. Langsung ngomong. Bisa gak Bang itu kira-kira seperti itu? Bisa, Jokowi kan pemberani. Tengah malam Tapi sampai saat tengah malam aja berani bagi-bagi obat. Kan banyak COVID. Iya, tapi cuma ngomong gitu, COVID kan lebih nggak kelihatan. Jadi apa namanya, belusukan. Nah, itu kan berani kan, yang di tengah banyak virus dia berani belusukan gitu loh. Tapi kalau ngambil keputusan tadi mengenai apa pintu darurat itu nggak bisa ya? Bisa, berani dia ngomong langsung aja. Menteri juga banyak yang nggak kelihatan kerja lagi. Ya, maksudnya kenapa? Jokowi untuk menyelamatkan rakyat jangan berharap Ya. orang lagi, jangan juga. Tapi ini bagus lah Jokowi, saya lihat akhir-akhir ini 2-3 hari ini mulai membaik sudah. Secara apa namanya kebijakan gitu Bang ya? Ya mulai terlihat ada konsolidasinya setelah menolak vaksin bayar ya. gitu loh. Memperpanjang PPKM dengan tidak takut dinasehati oleh salah satu pendukungnya. Nah, saya yakin Jokowi harus berani. Kalau nggak berani, makin kacau. Makin banyak colometan, orang ngomong nggak jelas, wibawanya makin hancur. Betul. Jadi mengancam lah terhadap wibawanya Bapak Presiden ini. Apa keamanan kita sebagai rakyat? Bisa nanti hukum rimba yang terjadi. Ya nggak tahu kalau ini gimana. Orang menyelamatkan, masa kan menyelamatkan diri masing-masing, kan berarti kita nggak dinaungi negara. Cari aman lah masing-masing. Oh iya. Gitu. Kesimpulannya Bang? Ya itu kesimpulannya. Jokowi harus darurat militer yang dia pimpin langsung. Oke. Begitu ya Bang ya. Yuk. Terima kasih atas penjelasan. Ini semoga menjadi masukan yang sangat luar biasa. Kayak gini, orang banyak bilang darurat militer itu bukan hanya perang, situasi yang nggak terkendali oleh hukum biasa ini. Sudah nggak cukup lagi, dia nggak mampu lagi dikendalikan oleh peraturan yang ada, dia bypass bisa dipakai hukum darurat militer itu. Bukan hanya tembak-tembakan, anggap ini combat against COVID-19 gitu loh. Oke, para pendengar, bahwa penjelasan dari Bang Surya ini kesimpulannya darurat militer ini harus segera dieksekusi dan dipimpin oleh presiden sendiri. Langsung presiden sendiri, perintah langsung ke militer. Staf militer. Oke, undur diri. Saya dari host PIM TV atau PIM Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.